Wanita liberal Prancis yang psikotik ini benar-benar berpikir bahwa salah satu cara terbaik untuk melindungi putrinya adalah mendukungnya untuk masuk Islam. Iya ya, saya tidak melebih-lebihkan. Itu kata-katanya persis seperti itu. Dan tentu saja, entah kenapa dia berpikir bahwa inilah nasib yang seharusnya menanti putrinya karena, oh, luar biasa. Ayo dong. يا الله دمار بكري وعمليات فايبر يا الله يا الله اذكر راجل وننزل من القرآن ما Ayo, dan rahmat bagi orang-orang beriman. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بإذن إخواني أي Lakukan. لا هرجي شيء بإذن إخواني بإذن ما يعلمني نيا كبابي لا لك نازوا أم هزني مخواي أقولوا تيجي كم تأكل وأقولوا تشيناكم حيا مبلنا أو بيصل كسي يا الله إخواني بنا Lihat wanita itu. Dia terlihat seperti akan pingsan. Dan itulah sebabnya aku menganggap wanita ini psikotik, terjebak dalam agenda liberal yang gila. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Mempromosikan Islam. Sekedar menyapa dari rumah ibuku, kami pergi ke Vienne untuk mengunjunginya selama beberapa hari. Dan aku ingin membuat video singkat untuk kalian. Karena tadi malam, kami membahas topik yang agak sensitif, di mana kami berbicara tentang agama. Dari pihak ibuku, kami semua ateis, dan jadi cukup menekankan musik. Terkadang. Begitu, aku selalu bilang kepada mereka bahwa mereka adalah perempuan, tapi ayah mereka adalah muslim. Aku kembali saat masih muda. Aku pernah mengalaminya. Tidak masalah. Aku ingin itu menjadi pilihan kalian sendiri sebenarnya. Dan yang terpenting bagiku adalah agar kalian berkembang dan tidak dipaksa untuk menjalankan agama kami. Maksudku, itu terdengar sangat baik. Tentu saja, satu-satunya hal yang aku pedulikan sebagai seorang ateis adalah agar kamu menjalani hidup terbaikmu. Jadi, silakan menganut agama apapun yang kamu inginkan. Agama apapun. Tentu saja, para wanita liberal ini dengan nilai-nilai dan gender mereka yang luar biasa. Ngomong-ngomong, selamat datang di Pushback. Aku di sini sebagai pembawa acara kalian. Jika kamu merasa ini terdengar gila, silahkan tekan tombol subscribe. Karena kamu telah menemukan orang-orang yang satu pemikiran denganmu. Melawan penyesalanmu. Dan sebenarnya aku merasa itu sangat memperkaya, terutama melihat reaksi ibuku. Ketika putri-putriku berbicara kepada mereka tentang kecintaan mereka pada agama, karena perlu diketahui bahwa anak-anakku dulu beragama Islam. Lalu setelah itu, mereka sedikit menjauh dari agama, karena alasan bahwa mereka berkembang. Dan kemudian, mereka benar-benar mempelajari agama. Agama yang sebenarnya. Makna sejati dari Islam. Dan itu sebenarnya sangat membantu. Berbeda. Dan melihat ibuku sebenarnya dalam penerimaan, dalam pemahaman, dan merasakan bahwa putri-putriku tidak dihakimi, melainkan dipahami. Itulah, tidak dihakimi, dipahami. Mengetahui bahwa suatu hari, jika mereka memutuskan suatu hari untuk mengenakan jilbab misalnya, tidak akan ada yang berubah. Begitu. Karena juga begitulah nenek mereka dan bahkan aku yang ateis, tapi terutama nenek, bisa saja berpikir semuanya akan berubah. Tetapi ternyata tetap sama. Padahal sebenarnya itu hanya beberapa hal yang membuat mereka mendekati Islam, dan tidak ada yang berubah sama sekali. Mereka tetap sama lucunya. Mereka juga tetap terbuka. Ya, tetap terbuka. Sebenarnya tidak ada yang berubah. Dan menurutku itu sangat penting. Kamu bicara tentang segalanya. Menilai dari apa yang bisa dilihat di media, karena sekali lagi, kita selalu dianggap lebih buruk. Itu pendapatku. Aku terharu dalam setiap diskusi. Dan menurutku, itu sangat berarti. Kalian hebat, para perempuan. Dan para orang tua yang bertanya, aku bersama seorang Jean Field, misalnya. Dia adalah teman dari putri aku yang lain, Camelia, yang beragama Islam di Piket Kutong, yang bisa saja, tapi dia menjalankan agamanya. Dia benar-benar mengatakan putrinya cantik. Dia sangat menawan. Dan dia di sini mengatakan, tentu saja, aku akan mendukung mereka berhijab. Tentu saja, aku akan melakukannya. Jika itu yang membuat mereka merasa baik, untuk menutupi seluruh wajah mereka. Tidak sekalipun dia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa agama yang menginginkan yang terbaik untuk putriku justru ingin dia benar-benar tertutup? Mungkin itu bukan yang terbaik untuk putriku. Sekali lagi, fakta bahwa kaum liberal yang ateis, yang bahkan tidak percaya pada pentingnya Tuhan karena dia sendiri tidak mempercayainya, bersedia keluar jauh dari zona nyaman mereka dan berkata, "Oh, aku mendukung anakku, bukan hanya menjadi bagian dari agama. Sesuatu yang telah kuputuskan bukan ide yang baik, tapi aku memilih yang terburuk. Itu akan merenggut darinya semua nilai yang kuharap sudah kutanamkan padanya. Dan aku akan melakukan itu karena aku liberal dan semuanya indah dan semua orang baik-baik saja." Kau tahu,
Pada titik tertentu, seseorang memang harus bertanya pada diri sendiri. Seperti, apakah ada alasan mengapa kamu memilih untuk memiliki nilai-nilai tertentu? Seperti, kalau kamu tidak ingin berjilbab, mungkin kamu juga tidak ingin anak-anakmu berjilbab. Kalau kamu tidak percaya pada Tuhan, mungkin itu juga yang kamu inginkan untuk anak-anakmu. Sekarang, aku adalah seorang Yahudi yang takut akan Tuhan. Aku mencintai Tuhan, dan aku pikir semua orang akan lebih baik jika ada Tuhan dalam hidup mereka. Tapi aku memang bertanya-tanya pada diriku sendiri. Bagaimana mungkin seseorang yang memutuskan untuk benar-benar menyingkirkan Tuhan dari hidupnya dan mengaku dirinya ateis, seperti wanita ini? Mengapa kamu bisa begitu berhasil dimanipulasi oleh kekosongan ini? Bahwa kamu berpikir gaya hidup yang kamu pilih untuk dirimu sendiri tidak baik untuk anak-anakmu. Dan mereka seharusnya melanjutkan, bukan hanya menjadi bagian darinya. Tapi sampai pada titik di mana mereka mungkin harus benar-benar menutupi wajah mereka. Video-video seperti ini benar-benar bikin aku marah setengah mati. Benar-benar setengah mati. Karena sekali lagi, itu karena mereka termakan propaganda bodoh seperti ini. Menurutku, ini benar-benar bodoh. Seperti yang kamu lihat, feminisme dan Islam itu kompatibel. Dan Islam itu kompatibel. Izinkan aku menjelaskan alasannya. Feminisme pada intinya dan makna sebenarnya adalah perjuangan dan upaya untuk kesetaraan gender. Berdasarkan hak yang setara, upah yang setara, kesempatan yang setara, segalanya setara, posisi yang setara di masyarakat. Oke, salah satu faktor utama dalam Islam dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Berbeda tapi setara. Sekarang, kita tidak hidup dalam masyarakat yang memandang laki-laki dan perempuan setara. Aku benar-benar penasaran. Apakah ada di antara kalian yang tahu versi surga seperti apa yang didapatkan seorang pria dalam Islam? Dia mendapatkan 72 bidadari. Apakah kalian tahu apa yang didapatkan seorang perempuan? Dia akan menjadi salah satu dari 72 bidadari untuk suaminya. Coba pikirkan sebentar saja. Menurutmu, itu terasa setara tidak? Versi surga yang akan kamu dapatkan karena berkomitmen pada Islam. Benar sekali. Setara, sempurna. Rasanya benar-benar sama. Kamu harus melayani suamimu bersama 72 perawan lainnya, sementara suamimu bisa memilih hidangan setiap hari. Bagaimana bisa orang-orang ini berbicara dengan muka serius dan benar-benar mencoba mengklaim bahwa feminisme dan Islam itu sama? Memperlakukan mereka dengan cara yang setara. Islam mungkin telah memberikan hak-hak perempuan sejak pertama kali diturunkan, bertentangan dengan kepercayaan umum, tetapi masyarakat belum melakukannya. Dan sebagai Muslim, kita adalah bagian dari masyarakat itu. Secara global, di negara-negara Muslim, bahkan lebih lagi di beberapa negara Muslim yang masih sulit dipercaya, perempuan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Saya suka bagaimana dia mencoba membalikkan keadaan di sini dan menjadikannya masalah barat. Oh, ini masyarakat yang belum memberikan hak kepada perempuan. Bukan kami. Tentu saja, kami selalu memberikan hak kepada perempuan. Sekarang, saya harus mengatakan, Islam dan agama-agama lain memang memberikan beberapa hak kepada perempuan. Jangan berpura-pura bahwa mereka sama sekali tidak punya hak. Tapi lihatlah taktik manipulasi yang dia gunakan di sini. Kami selalu punya hak. Perempuan selalu diizinkan untuk dinikahkan pada usia 7 tahun. Orang barat yang tidak punya, jangan tertipu. Maksudku, benar-benar apa yang dia katakan. Hak lebih sedikit, kesempatan lebih sedikit, gaji lebih sedikit, lebih banyak pelecehan, lebih banyak kekerasan, lebih banyak pelecehan seksual, lebih banyak pembunuhan, lebih banyak segalanya yang bisa kamu bayangkan. Dan juga lebih sedikit segalanya. Dan kalau kamu melihat statistik tentang bagaimana perempuan diperlakukan di Afghanistan misalnya, dibandingkan dengan, entahlah, New York, menurut kalian angkanya sama nggak, teman-teman? Sekarang mungkin tidak sebanyak kasus pemerkosaan di Afghanistan, karena di sana tidak dianggap sebagai pemerkosaan. Jadi, karena itu, kita tidak bisa menganggapnya sebagai pemerkosaan. Lihat saja celah licik yang berhasil mereka temukan. Itu benar-benar bodoh. Benar-benar bodoh saja. Dan mereka pikir kamu bodoh, dan mereka bisa meyakinkanmu bahwa ini benar. Segala hal lain yang bisa kamu pikirkan. Jadi, mengatakan bahwa dunia tidak membutuhkan feminisme berdasarkan definisinya, intinya, yaitu kesetaraan gender, itu sama sekali tidak benar.
Dan kita juga bisa bilang, oke, tapi sebagai Muslim, kita tidak secara khusus membutuhkannya. Oke, tapi kita memang membutuhkannya karena kita adalah bagian dari masyarakat. Kita hidup di masyarakat yang tidak memberikan hak-hak kepada perempuan. Dan juga, laki-laki Muslim tidak memberikan hak-hak kepada perempuan, meskipun Islam sendiri sudah memberikan hak-hak itu. Jadi jelas, kita masih membutuhkan feminisme karena ajaran Islam belum sampai kepada mereka. Jadi tampaknya kita memang membutuhkan undang-undang yang bisa melindungi hak-hak perempuan. Kita membutuhkan feminisme karena laki-laki yang mengikuti ajaran Islam pun tidak memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan perempuan melalui Islam. Jadi, dunia barat yang belum memberikan hak-hak itu kepada perempuan mungkin bisa menyelesaikannya melalui feminisme. Dan karena itu, semua ini sepenuhnya bisa berjalan seiring. Dan beraninya kamu mengatakan Islam itu menentang perempuan. Aduh, logikanya. Dan sekali lagi, aku ingatkan bahwa perempuan ini mendukung putrinya untuk menjadi bagian dari ini, atas nama nilai-nilai liberal. Dan menurutku, itu benar-benar salah satu hal paling menjijikan yang bisa dilakukan manusia, khususnya seorang ibu. Terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini.